Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Putri Lestari, NIM 0048. Perkenalkan, nama saya Sahwa Aulejara dengan NIM 0041. Perkenalkan, nama saya Dewi Tiluna Lansah, NIM 0024. Saat ini kami berstatus semester 2 di program studi perbankan syariah. Kami di sini akan memberikan sedikit penjelasan mengenai ayat-ayat dan hadis tentang perlindungan harta anak yatim. Untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah kajian ayat dan hadis ekonomi yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah kami, mohon izin kepada Bapak Dr. Ihwanul Kiram, LC.MAI. Nah, baik, di sini kami akan menjelaskan apa sih yang akan dijelaskan tentang perlindungan harta anak yatim. Simak video ini baik-baik ya. Secara etimologis, kata yatim merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu yutma, yatma, ataupun yatama, yang berarti kesendirian. Anak yatim berarti orang yang ditinggal mati oleh ayah yang bertanggung jawab dalam pembelajaran dan pendidikannya, belum balik atau dewasa, baik yang miskin ataupun kaya, laki-laki atau perempuan. Batas anak yatim adalah ketika anak tersebut telah balik atau dewasa. Ada konsep pemeliharaan anak yatim dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama ada pemeliharaan harta anak yatim yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 2 yang berbunyi, wa'atul yatama amwalahum wala tabaddulul khabisa bit thayyibi wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabiran, yang artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka, dan jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu ada dosa yang besar. Selanjutnya ada surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiyal ahsanu hatta yablugha asuddahu, yang artinya, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Selanjutnya ada perawatan diri anak yatim yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 220 yang berbunyi, fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khairun ma in tukhalituhum fa ihwanukum wa huwa ya'lamul mufsida minal muhlisi walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim, yang artinya, tentang dunia dan akhirat mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim, katakanlah memperbaiki keadaan mereka lebih baik. Jika kamu mempergalui mereka adalah saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Selanjutnya ada surat Al-Nisa ayat 5 yang berbunyi, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha wa'suhum wa qulu lahum qawlan ma'rufan, yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang jadikan Allah sebagai pokok kehidupan, dan berilah mereka pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkan kepada mereka kata-kata yang baik. Selanjutnya ada hadis tentang anak yatim. Yang pertama, hadis tentang larangan memakan harta anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala itanibu asabahu almubiqat qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala asiru syurka billah wa syirhu wa qaltu an nafsi alati haramah Allahu illa billah haq wa aqulul riba wa aqul malu al yatim wa atawali yauma akhaf wa qadfu
muhsanati al-mu'minati al-ghafilat, yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jauhilah tujuan dosa besar yang membinasakan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa saja tujuan dosa besar yang membinasakan itu? Beliau menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa alasan yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukmin baik yang lenggah melakukan perzinaan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6351 derajat. Yang kedua ada hadis tentang menanggung anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafili al yatim lahu auli gorihi anna wahu qatta'in fil jannah wa asyira malik bis sobah wal wusta, yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menanggung anak yatim miliknya atau milik orang lain, aku dan dia seperti dua ini surga. Malik mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Muslim. Yang B ada menanggung anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabsi sallallahu alaihi wasallam qala khairu baitin fil al musliman baitun fihi yatimun yusnahnu ilaihi wa syarihu baitin fil al musliman baitun fihi yatimun yus'aun ilaihi, yang artinya dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sebaik-baiknya rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik, dan sejelek-jeleknya rumah di kalangan kaum muslim adalah rumah yang terdapat anak yatim dan dia diperlakukan dengan buruk. Terima kasih.